Kalau Bunda sih ya, kalau bisa ngomong ketemu langsung Bunda kasih tahu hati-hati itu aja. Itu kira-kira Tamara itu di saat kejadian itu kok pikirannya kosong, kenapa ya? Ya, karena gini, secara psikologis, kalau secara psikologis harus dia kan shock. Tapi kalau dari energi memang ada kekuatan energi lain jauh dari sebelum anaknya meninggal. Gitu, sebelum kejadian tersebut itu memang sudah dinaungin oleh beberapa kekuatan energi yang tidak baik. Sangat mengganggu. Sangat mengganggu. Bisa fokus lagi dengan apa yang dia kerjakan, apa yang dia hadapin, apa yang terjadi. Makanya tatapan matanya kosong. Jadi apapun harus diingatin. Harus seperti dikagetin. Ini loh baru dia. Gitu. Sama almarhum, sangat-sangat dia sayang. Secara normal, secara manusiawi dia sangat sayang. Hanya memang di dalam badan dia itu ada energi lain, seperti ada energi lain yang numpang. Jadi saat ini ya, saat terjadi seperti ini, itu dia antara sadar dan tidak. Makanya tidak ada reaksi yang bagaimana saat terjadi saat itu. Dan sangat cuek sekali, tidak memikirkan hal-hal yang oh ini sangat berbahaya, ini tidak gitu. Karena kalau dari pengakuannya itu si pacarnya kan bilang bahwa itu membantu atau melatih pernafasan. Sedangkan dia bukan seorang pakar pernafasan atau pakar renang. Jadi tidak ada hak untuk melatih, karena seorang pelatih tahu mana kondisi bahaya dan tidak. Dan ini sangat membahayakan. Jadi memang tidak fokus dengan apapun, karena energi yang di dalam badan bukan energi badan dia, murni pure. Tamara yang sekarang berbeda dengan Tamara yang dulu. Seperti dibilang tadi, karena dia bukan seorang pakar pelatih renang atau pelatih pernafasan. Di saat dia berenang, anaknya ini pun tidak suka berenang gitu. Jadi kalau boleh Bunda katakan, ini adalah faktor keteledoran yang mengakibatkan kehilangan nyawa. Seorang pelatih handal itu akan sangat hati-hati melatih anak kecil karena berhubungan dengan nyawa. Nafas itu sangat berbahaya sekali saat di kolam renang. Mereka fine, it's okay, karena nggak ada pikiran apa-apa, semua kosong, blank gitu. Baik yang cowoknya maupun ceweknya sama-sama blank. Kondisinya itu membuat kita buat kita yang memang seorang ibu ataupun seorang ayah pasti akan shock. Tapi keduanya dalam keadaan tidak normal secara psikologis, dan ada energi yang tidak bagus di dalam badan keduanya. Benturan energi. Jadi si pelaku pun dengan santainya mengatakan, saya mencoba melatih pernapasan. Si Tamara, oh ya, anakku meninggal. Tidak ada shock yang bagaimana. Setelah ada makin gencar berita, baru dia seperti tersadar. Itu pun nanti hanya sesaat. Setelah itu, slow lagi. Saran Bunda, pesan Bunda, Tamara harus lebih berhati-hati. Mendekatkan diri sama Allah, karena sedang dinaungi energi warna hitam gitu, kekuatan yang membuat dia akan ada timbul masalah. Sebelum ini pun banyak masalah sebenarnya, tapi ini yang terfatal, dan dia tatapannya tetap kosong karena memang bukan Tamara yang sekarang ini, bukan Tamara yang dulu. Tamara yang sekarang bukan Tamara yang dulu, sehingga rada cuek. Kita bisa cek lagi di CCTV-nya. Dia sangat cuek, seolah tidak terjadi apa-apa, dan is okay dan okay. Yang akhirnya
kelalaian mengakibatkan hilangnya nyawa. Penyesalan dari pihak si pelaku atau Tamara? Tamara. Penyesalan itu pasti ada, tapi tidak mendalam. Seperti Bunda bilang tadi, badannya sedang tidak oke, tidak baik-baik saja. Ruhnya sedang bermasalah, energinya sedang trouble. Jadi akan close dengan berjalannya waktu, berita akan hilang. Jadi Tamara, sekali lagi hati-hati dengan energi badanmu tidak baik. Banyak hal, banyak cara, dan sebenarnya itu hal yang sangat mudah. Tapi hal yang sangat mudah itu balik lagi ke energi dan hati kita, mau tidak, bisa tidak, sanggup nggak. Jangankan yang berat, hal sepele aja kadang orang sulit melakukan itu, karena ini akan bertentangan dengan energi badannya. Kita mungkin sudah saranin kamu coba berobat ke sana, dia mau tapi energi badannya nggak mau, gitu. Karena kekuatan astral itu setiap kali niat untuk dikeluarkan, mereka akan tetap mencoba bertahan di dalam situ karena sudah nyaman di dalam badan Tamara. Jadi dia begitu, oke, aku mau bersihin, aku mau netralin. Nah, secara manusiawi kitanya, tetapi energi badan itu dia tetap akan bertahan di dalam badan. Dengan berusaha tidak ketemu, dengan malas, tiba-tiba ada aja masalah, ada aja kesandung ini, sehingga lupa untuk menetralisir energi negatif yang dalam badan. Itu salah satunya penyebabnya, bukan tidak sanggup atau tidak bisa, tidak mau, tapi energi badan kita harus lawan itu. Jadi balik lagi, lawan. Dari rumah bismillah, niatkan saya mau menetralisir seluruh energi negatif. Dan jangan berhenti di tengah jalan. Sama dengan doa kalau udah nyampe di tengah, berhenti di tengah jalan, gak akan sampai ke arsy. Malaikat juga gak bisa membantu kita. Jadi balik lagi, niat di hati. Orang yang terkena energi negatif dalam badan yang sudah bernaung, itu akan sulit sekali kalau kita sendiri tidak mau melawan. Sama dengan dokter. Dokter berupa ini bisa sembuh, harus semangat. Tapi yang diobati nggak mau bersemangat. Sama, psikologis itu sangat penting dalam pengobatan, baik spiritual ataupun medis. Medis, non-medis membutuhkan psikologis yang bagus dari seseorang yang terkena. Orang sakit medis, kalau dia tidak mau sembuh pun sulit. Begitu juga non-medis, harus dibantu. Dengan sisi dari kita yang sakit. Yang sakit itu harus punya semangat, harus punya keyakinan, saya bisa sembuh. Saya berhak hidup bahagia, saya berhak mendapatkan kebahagiaan. Saya berhak untuk hidup sehat. Saya berhak mendapatkan pertolongan, bantuan. Saya berhak mendapatkan tangan-tangan malaikat dari Allah. Saya berhak mendapatkan kasih sayang dari Allah. Itu pasti bisa sembuh. Tapi kalau dia nyaman, udahlah biar aja saya pasrah begini, tidak akan merubah. Kata Allah kan, Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau orang itu tidak akan merubahnya. Enggak simsalabim begitu aja. Jadi semua harus balik lagi ke diri. Sudah lama. Pasti ada beberapa orang yang menyatakan akan kehilangan sesuatu, tapi tidak bisa melihat apakah itu berbentuk nyawa, mobil, barang, harta, benda. Karena memang udah bocor dia punya energi badannya, atau auranya bolong-bolong lah gitu. Kalau orang awam bilang, karena Bunda metafisik selalu mengatakan energi. Nah, energi ini terbentuk dari sikap perilaku kita, dan energi ini akan membuat kita seperti apa itu dari diri kita juga, gitu. Bukannya nggak banyak mungkin yang mengingatin Tamara untuk hati-hati, untuk coba lebih ini lagi. Tetapi kadang bukan Tamaranya juga yang salah. Dia bukan tidak mau dengar, tapi kekuatan itu sudah terlanjur lama di dalam badan. Dia akan mencoba menepis semua orang yang membantu dan menolong dia. Gitu. Jadi kita harus melihat. Biasa orang Indonesia kalau nggak merasakan kan nggak percaya gitu. Karena banyak juga yang bilang
Gaib tidak bisa dilogikakan. Kalau Bunda bisa dilogikakan, tentu dengan penjelasan ilmiah, logik, akal sehat yang bisa dimengerti dan mudah dipahami. Enggak yang terlampau gaib-gaiban. Kita hidup memang di dua alam, antara alam nyata dan alam gaib. Tapi bukan berarti kita juga hidup selalu kegaib-gaiban. Itu karena kalau salah jalan, akhirnya kita yang diatur sama energi itu. Padahal yang bagus adalah kita. Jadi kita yang harus mengatur keilmuan kita. Bukan kita diatur ilmu. Gitu. Ya, orang punya ilmu nih. Misalkan contoh ilmu macan. Jangan kita yang jadi macan. Kita yang harus kendalikan. Manusia itu makhluk paling sempurna, harus bisa mengendalikan kekuatan apapun. Tentunya dengan doa, gitu. Dengan kita menjaga lisan, menjaga sikap, menjaga semuanya, kita bisa kendalikan ini. Kekuatan power brand itu bisa membelah gunung kok jadi jalan tol. Itu kan di alam bawah sadar. Semua bisa kita lakukan. Tamara ini saat kejadian itu alam bawah sadarnya tidak sinkron dengan apa yang terjadi saat itu. Makanya dia seperti bengong, kehilangan arah. Jadi tatapan matanya kosong. Kok kayak gini? Itu. Padahal secara normal seorang ibu kehilangan anaknya pasti akan histeris. Tapi dia tidak histeris. Gitu. Dia histeris sadar setelah terjadi. Gitu. Karena alam bawah sadarnya tidak sinkron dengan apa yang dialami saat ini. Pikirannya melayang kemana-mana. Kalau dibilang kasihan, sangat kasihan sekali. Banyak mungkin orang terdekat yang berusaha untuk membantu, tapi sulit menyentuh dia. Karena apa? Terlalu besar kekuatan itu di dalam dirinya. Jadi untuk semua teman-teman, siapapun yang mendengar, yang melihat, kenal, tolong bantu doa Tamara. Karena hanya kekuatan doa yang bisa membuat dia tersadar. Dia tidak bisa hilang dengan sendirinya, tapi harus dibantu. Supaya bisa lebih baik dan lebih bagus lagi. Tidak dinaungi oleh energi kegelapan itu. Yang penuh dengan kehilangan dan kehilangan.